Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan, terambil dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku Nebukadnezar memberi pujian, hormat dan kemuliaan kepada Raja Surgawi. Segala perbuatannya benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Mengakui kedaulatan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca bagian firman Tuhan ini merupakan pernyataan dari seorang raja besar, raja dari bangsa Babel, yaitu Nebukadnezar. Dia mengakui tentang kedaulatan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah atas kehidupannya. Di dalam pernyataan Nebukadnezar ini, sungguh dia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa dan dia memberi hormat, pujian hanya kepada Raja Surgawi, Allah yang sejati, Allah yang mampu untuk mengangkat maupun merendahkan orang-orang yang sombong. Saudara, ini pernyataan, dan pernyataan ini keluar dari mulut seorang raja kafir. Dia bukan raja yang mengenal Allah yang sejati, tetapi di dalam masa pemerintahan ada satu titik di mana ketika dia meninggikan diri, dia lalu direndahkan oleh Allah. Bahkan dia direndahkan setara dengan binatang. Bukan saja setara dengan binatang, tetapi dia juga dihalau dari kerajaannya. Dia hidup di padang, dia hidup bersama-sama dengan binatang sampai kepada masa waktu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian dia dipulihkan oleh Allah. Dan ketika masa itu selesai, dia melihat kepada Allah yang sejati. Dia memegahkan, dia memberi hormat, memberi pujian dan kemuliaan hanya kepada Allah saja. Dan dia menyadari dia bukan siapa-siapa dan dia bukan apa-apa di hadapan Allah yang sejati. Raja Nebukadnezar, raja yang kafir, dia tidak mengenal Allah. Bahkan dia mengangkat dirinya sebagai seorang dewa. Bahkan dia membuat patung yang besar menyerupai dirinya dan memerintahkan supaya seluruh rakyat yang ada di Babel harus menyembah kepada patungnya sebagaimana menyembah kepada dia sebagai dewa. Tetapi semua itu berakhir ketika Allah merendahkan dia, menjatuhkan dia, bahkan membuat dia setara dengan binatang di padang. Saudara yang terkasih, sedikit dari kisah Nebukadnezar Raja Babel ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting yang bisa kita soroti dari kisah Nebukadnezar. Yang pertama kita belajar adalah kalau seorang raja kafir saja mengakui kedaulatan, mengakui kemahakuasaan Allah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Mari kita renungkan ini. Seringkali dalam kehidupan, dalam kerja, dalam pelayanan kita, bukankah kita seringkali mencuri kemuliaan Tuhan, merasa diri kita hebat, merasa diri kita baik, merasa diri kita lebih berkuasa, bahkan kita seolah-olah menjadi penasihat bagi Allah ketika segala rencana kita tidak terjadi seturut dengan yang kita inginkan. Kita melawan Tuhan, kita melihat seolah-olah Tuhan salah dan kita yang benar. Mengagungkan diri kita ketika kita mendapati diri bahwa kita menemukan prestasi-prestasi yang luar biasa. Lalu kita katakan, oh semua ini karena hasil kerja saya dan bukan karena Allah. Bukankah ini semua di mana kita tidak mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita, atas segala kesuksesan dan keberhasilan yang Allah nyatakan bagi kita? Belajarlah dari Nebukadnezar. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita belajar adalah sebagai manusia dan sebagai orang berdosa,
kita tidak berhak untuk merendahkan orang lain. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan dengan begitu eksplisit bagian terakhir, Allah sanggup merendahkan orang yang congkak. Saudara, ingat, hanya Allah yang berhak merendahkan manusia. Kita sesama manusia di dalam pandangan Allah, kita sama dan setara. Tidak ada satu yang lebih hebat dari yang lain. Kita sama. Dan karena itu, kalau sampai hari ini kita punya karakter atau sikap di mana kita suka merendahkan orang lain, suka menganggap remeh orang lain, suka memandang hina kepada orang lain karena orang lain tidak mampu, tidak bisa, tidak lebih baik dari kita. Ingat saudara, saat saudara melakukan seperti itu, saudara mengambil haknya Tuhan. Saudara sementara menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu sama artinya saudara sementara membuat diri saudara menjadi musuh di hadapan Allah. Dan Allah bisa dengan kuasanya untuk menjatuhkan bahkan merendahkan saudara. Mari kita merenungkan semua itu dan menjadi pelajaran berharga yang akan menuntun, menolong, menopang kita. Bahkan kita mau melakukan itu, menjalani tahun-tahun yang ada di depan kita dengan penuh rendah hati, memandang semua sama dan tidak menganggap rendah orang lain, mengakui kedaulatan Allah. Allah berdaulat mutlak dan kita tidak pantas mencuri kemuliaan Tuhan karena keberhasilan, karena pencapaian kesuksesan yang kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami belajar satu pelajaran sederhana dari seorang raja kafir Nebukadnezar. Pada akhirnya dia mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan Allah atas hidupnya. Kami juga tidak memandang remeh rendah orang lain karena semua kami sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.